Kemudian yang kelima, memulai dari yang terpenting terlebih dahulu. Masalah akidah tentu harus lebih didahulukan. Terus masalah akidah itu harus didahulukan. Bapak Ibu, dalam berdakwah itu perlu mendahulukan masalah akidah, mendahulukan masalah tauhid. Maka akidah dan tauhid yang pertama harus disampaikan. Sebab menika masalah ingkang paling pokok lan paling penting. Menawi kita menyeru kepada orang untuk melakukan satu ibadah, sementara tauhidnya rusak, ibadahnya semua rusak. Kita menyeru kepada orang untuk sholat, dia sudah menjalankan sholat, tapi ternyata meyakini ada penguasa laut kidul yang perlu diberi sesaji, ada penguasa pohon besar yang perlu diberi tumbal, maka akidahnya rusak. Padahal sudah sholat, eman-eman sholate, karena tauhidnya rusak. Maka Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, semua nabi menika menyeru kepada tauhid, menyeru kepada supados menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang awal-awal disampaikan oleh nabi dan rasul. Menika ingkang dipun sebut inti dakwah para nabi. Inti dakwah para nabi menika supados nyembah Allah, lajeng nilaraken sedaya sesembahan saksanesipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa ta'ala, lihatlah bagaimana dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada bagi kalian sesembahan selainnya. Seruannya adalah sembahlah Allah, tiada lagi bagi kalian sesembahan selainnya. Sebatas napa? Nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan patung, meninggalkan berhala. Ada Yaghus, ada Ya'ung, ada Suwak, semua supaya ditinggalkan. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa ta'ala, di zaman kita ini juga berat ketika berdakwah, mendakwahkan tauhid. Karena dari dulu secara turun-temurun simbah-simbah kita mewariskan, bahwa ibu-ibu ingkang minulya mewariskan sesuatu yang bertentangan dengan akidah Islam. Mewariskan cerita tentang tumbal, cerita tentang kesaktian benda-benda keramat, mewariskan tentang sesaji, persembahan, kepercayaan kepada dewa, kepercayaan kepada danyang-danyang, kepercayaan kepada macam-macam menika wau. Sehingga penting anggenipun berdakwah menika utamakan ingkang awal-awal pertama-tama nggih menika menyampaikan masalah tauhid supaya nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku Nabi Nuh. Lalu nabi lain wonten Nabi Hud. Wa ila 'adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Hud. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Allah ngendika, wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada bagi kalian sesembahan selainnya. Nabi Nuh wau nggih ngaten nyembah Allah, ngajak nyembah Allah. Lajeng Nabi Hud sami ngajak nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ingkang sanes Nabi Soleh. Wa ila Samud akhahum Sholiha. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sedaya ngajak supados nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh kepada kaum Samud sami. Engkang salajengipun Nabi sinten? Nabi Syuaib kepada kaum Madyan.
Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sami supados ngajak nyembah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahima walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'um minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah. Menika Nabi Ibrahim alaihis salam, Allah ngendika sungguh telah ada teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, yaitu ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari segala yang kalian sembah selain Allah. Niki Nabi Ibrahim ngendika, pilih aku berlepas diri kepada kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Lajeng Nabi Ibrahim ngendika, kami ingkari kalian dan telah nyata antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian untuk selamanya. Maknanya adalah permusuhan dan kebencian dalam hal i'tiqad, dalam keyakinan. Jadi permusuhan dan kebencian dalam masalah i'tiqad atau keyakinan, bukan permusuhan dalam masalah muamalah, masalah fisik, gontok-gontokan, pentung-pentungan, bukan. Tapi permusuhan dalam masalah i'tiqad atau keyakinan. Tidak bakal ketemu keyakinan tauhid dengan keyakinan syirik. Maka Bapak Ibu, haram hukumnya bagi kita meyakini keyakinan syirik. Sehingga disebutkan oleh Nabi Ibrahim, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada. Bahwasanya telah nyata antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian untuk selamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian mau beriman kepada Allah saja. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, ini sampai bertauhid, hanya beriman kepada Allah saja. Karena memang pada dasarnya Bapak Ibu di dalam masalah keyakinan itu bermusuhan, ora bakal ketemu. Jadi tidak bisa dikawinkan keyakinan kesyirikan dengan keyakinan tauhid, itu tidak bisa dipadukan. Itu senantiasa bermusuhan. Ingat loh, ini dalam masalah i'tiqad keyakinan loh, bukan dalam masalah pergaulan sosial. Mungkin tidak keliru tompo. Ini bukan dalam masalah pergaulan sosial. Dalam masalah pergaulan sosial, Islam sudah mengajarkan dumateng kita bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sebatas tetap tidak masalah pinjam meminjam. Nabi pun pinjam meminjam dengan orang Yahudi, tidak ada masalah. Mau jual beli kepada mereka tidak ada masalah. Ini dalam masalah muamalah. Tapi kalau dalam masalah keyakinan orang mungkin ketemu, tidak mungkin kerjasama. Bapak Ibu ingkang minulya, maka ini disebut permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Menunjukkan tauhid itu harus murni. Mboten saged tauhid menika dicampuri dengan kesyirikan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul. Dalam setiap umat ada seorang rasul. Untuk apa? Anibudullaha wajtanibut taghut. Nyembah Allah dan menjauhi taghut. Sedaya nabi di setiap umat menika ndhawuhi supados nyembah Allah dan menjauhi taghut. Bapak Ibu ingkang minulya, di sini disebutkan fi kulli ummatin. Sebab memang nabi menika kathah, rasul itu banyak. Sehingga disebut fi kulli ummatin, di setiap umat.
Supados nyembah Allah dan menjauhi tagut. Apa yang disebut tagut? Kullu ma yu'bad min dunillah. Segala sesuatu yang disembah selain Allah, menika disebut tagut. Kalau menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tagut itu sekurang-kurangnya ada 3. Yang pertama adalah ma'bud, yang kedua adalah matbu', yang ketiga adalah muta'. Jadi tagut itu ada 3 kata beliau. Yang pertama adalah ma'bud, yang disembah. Contohnya apa nih? Reca, pohon besar, apalagi benda-benda keramat, batu gede, tempat-tempat wingit. Nah, ini bisa menjadi tagut kalau disembah, patung-patung. Namanya ma'bud dalam hal yang diibadahi. Yang kedua, bisa menjadi tagut itu adalah matbu', tokoh yang diikuti. Kalau pertama tadi sesuatu yang disembah, kalau yang kedua ini tokoh yang diikuti, itu bisa menjadi tagut. Kalau zaman dulu ada Fir'aun, dia berkata, ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Termasuk Bapak Ibu yang dipun muliakan Allah, ada dialog dari Adi bin Hatim yang menjelaskan bahwasanya suatu saat Rasulullah SAW ditanya tentang masalah orang yang mengikuti seseorang. Wahai Rasulullah, bukankah mereka tidak menyembah? Tetapi kata Rasul, kalau mereka sudah menghalalkan yang diharamkan, mengharamkan yang dihalalkan, mereka berbicara atas nama, atas Allah Subhanahu wa taala, padahal itu adalah iftara 'alallahi al-kadzibah. Mereka mengada-adakan kedustaan. Maka itu hakikatnya mereka adalah tagut, karena mereka diikuti sementara tidak sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Meskipun mereka tidak disembah, dan mereka ridho ketika ada orang-orang yang mengikuti padahal yang diikutinya keliru. Yang ketiga adalah muta'. Muta' itu tokoh yang ditaati. Kalau tadi matbu' itu diikuti, kalau muta' itu ditaati. Bapak Ibu ingkang minulya, dalam masalah yang pertama ibadah itu ada kaidah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dalam masalah yang kedua, tokoh yang diikuti la matsbu'a bihaqqin illa Rasulullah. Tidak ada yang berhak diikuti secara mutlak kecuali Rasulullah. Jadi kalau ada tokoh minta diikuti secara mutlak, itu tagut. Karena yang namanya manusia itu bisa salah, tidak ada yang maksum, butuh dikoreksi. Jadi manusia itu butuh dikoreksi, butuh diluruskan. Maka disinilah pentingnya namanya saling menasehati. Kadang-kadang kita itu tahu kesalahan kita yang menunjukkan orang lain. Nah, kon goleki kesalahannya dhewe angel lho. Jadi kesalahanmu apa, kekuranganmu apa goleki angel. Tetapi akan mudah kalau orang lain sudah menunjukkan, oh keliruku di sini. Maka saya sering menyampaikan ke teman-teman di sini, kenapa petinju itu butuh pelatih? Apakah pelatihnya lebih hebat? Tidak. Kuampleng pisan nggeledak pelatih. Kenapa kok butuh pelatih? Pelatih tadi cuma disuruh menunjukkan di mana letak kesalahannya. Jadi pelatih tadi menganalisa, oh ini lawanmu begini, kalau kamu begini, kesalahanmu di sini. Loh, kenapa kok dia tidak menunjukkan kesalahannya sendiri, golek kesalahannya dhewe iki angel. Coba Bapak Ibu silahkan sekarang cari kesalahannya sendiri. Wangel. Coba sekarang carilah kesalahan orang yang Anda tidak suka. Oke banget toh. Sekarang carilah kesalahan orang yang Anda suka. Ya tetap oke.
Coba sekarang cari kesalahan pasangannya, wah akeh banget. Tapi coba kesalahan Anda kepada pasangan, kok koyone ra ono, sik ngayal kok pasanganku begitu. Karena orang susah untuk mencari kesalahannya sendiri, maka butuh ditunjukkan oleh orang lain. Maka sekali lagi pelatih petinju tidak lebih hebat daripada petinjunya, tapi diminta untuk menunjukkan di mana letak salahnya. Maka demikian pula Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, kita di bab ini mempelajari bahwa taghut yang kedua adalah tokoh yang diikuti. Tidak ada yang diikuti secara mutlak kecuali Rasulullah, karena bisa salah, bisa keliru. Tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka meskipun ustadz, meskipun kiai itu masih butuh nasihat, kadang keliru, punya kesalahan. Guru ngaji, pengisi pengajian itu ya butuh dinasehati. Maka tidak mengapa kalau misalnya saya ketika menyampaikan di sini ada sesuatu yang kurang berkenan, nanti kalau sudah selesai silahkan disampaikan, tidak apa-apa. Wah, kesalahannya di sini, monggo, boleh. Tentu memang salah satu adabnya itu 4 mata atau berdua, tidak ada orang lain. Jangan malah diribai. Ada imam bacaannya tidak pas, tidak disampaikan kesalahan bacaannya mah dirasani. Wah, aku nek makmum karo kae ora nyaman. Bacaane teng pletot. Turle sholat kecepetan, mestinya disampaikan. Gimana? Oh gitu. Ya, makanya di sini butuh namanya adab 4 mata. Kalau kita sudah menyampaikan ya sudah 4 mata. Seperti tadi salah satu kaidahnya harus ikhlas. Ndak mau jangan mutung. Jadi kalau kita sudah ngasih nasihat kok dia ndak mau terima, mboten sah mutung. Boleh jadi saat itu tidak menerima nasihat kita, suatu saat dia akan menerima. Kadang-kadang orang dikasih nasihat itu butuh proses kok untuk bisa menerima. Saya juga pernah suatu saat saya ketika menyampaikan satu ceramah, ada salah satu jamaah yang menyampaikan kepada saya dengan dalil yang berbeda. Saya waktu itu menolak, ngurung moco. Tetapi kemudian seminggu kemudian ketika saya ngisi lagi, saya sampaikan pendapat Anda yang benar, pendapat saya yang salah. Kenapa? Setelah merenung tak buka-buka, oh ya saya yang keliru nih. Saat itu saya menolak karena literatur yang saya baca begitu. Tetapi setelah dibandingkan, kemudian dikaji, dilihat dari sisi kekuatan dalil, oh pendapat jamaah saya lebih kuat dibandingkan pendapat saya. Maka Jumat berikutnya topiknya adalah meralat topik yang lalu. Loh, kenapa saat itu kok tidak menerima? Seperti yang saya sampaikan tadi, kadang-kadang sesuatu yang baik itu diterima setelah beberapa waktu. Saya pun mengalami. Dan itu setelah saya kemudian sampai rumah, saya buka buku-buku, buka kitab, baca-baca, kemudian Bapak Ibu dipelajari, direnungi, dibandingkan, oh ternyata pendapat saya lemah, pendapat jamaah saya kuat. Maka topik berikutnya, minggu berikutnya, bahasanya adalah pendapat saya salah, pendapat Anda benar. Dan itu kita bahas. Kenapa kok kemudian berubah antara pekan lalu dengan saat ini? Karena dari sisi kekuatan dalil saya lemah, sementara dalilnya Bapak ini adalah kuat. Kenapa kok yang lalu tidak menyampaikan begitu? Lah urung ngerti. Nah, begitu tahu kemudian baru terbuka. Itu yang pernah saya alami sendiri. Sehingga perlu
Bapak Ibu yang berbahagia tidak usah patah semangat kalau mau ngasih nasihat, kasih saja. Bisa jadi saat itu tidak menerima, tapi siapa tahu setahun kemudian, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian itu kemudian bisa menerima nasihat. Bagian yang ketiga tadi mutok, yang ditaati. Jadi ada yang diikuti, ada yang ditaati. Bagian yang ditaati ini ada sabda Rasulullah. Apa sabda beliau? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Maka tokoh yang ditaati tadi hanya ditaati sebatas jika tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya. Kalau melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya jangan ditaati. Jadi kalau melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya jangan ditaati. Kita punya seorang direktur, sementara kita cuma staf biasa atau karyawan, lalu buat kebijakan. Karena perempuan buat kebijakan mulai saat ini tidak boleh pakai jilbab misalnya, maka pilihannya satu, mempertahankan untuk menutup auratnya karena Allah. Dua, taat kepada direkturnya tetapi melanggar perintah Allah. Maka kalau ternyata kemudian taat demi melanggar perintah Allah, ini namanya mentaati tauhid. Maka mestinya tidak usah taat, langsung buat surat pengunduran diri. Dengan ini saya menyatakan untuk keluar dari tempat kerja. Kenapa? Karena saya ingin tetap menutup aurat. Kira-kira berat apa enteng? Ya, kalau tauhidnya lemah ya berat. Ya, mengko tak pakani opo. Golek kerja nanti meneh. Kemudian berpikirnya wis rapopo lah, nang kene rasah menutup aurat, sing penting iso mangan. Nah ini Bapak Ibu yang berbahagia, lupa bahwa Allah lah sang pemberi rezeki. Jadi innamat ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya taat itu dalam perkara kebaikan. Kalau bukan kebaikan tidak perlu taat. Jadi taat itu dalam perkara kebaikan. Kalau bukan kebaikan tidak perlu taat. Bapak Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus di setiap umat seorang rasul untuk menyembah Allah dan menjauhi tauhid. Pastikan kita hanya menyembah Allah. Yang kedua, jika kita mengikuti, maka yang kita ikuti itu tidak boleh menyimpang dari tuntunan agama. Kemudian yang ketiga, kalau kita mentaati, maka yang kita taati itu adalah dalam perkara yang baik. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, itu adalah pokok dakwah para nabi dan rasul. Juga disebutkan dalam hadis pentingnya mendahulukan dakwah tauhid. Lamma ba'asa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan, nalikane Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz nahwal Yaman, ke Yaman. Jadi Nabi itu mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Sebatas apa? Dakwah. Qala lahu innaka taqdumu ala qaumin min ahlil kitab. Sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Falyakun awwala ma tad'uhum ila ayyuhidullah ta'ala. Maka jadikanlah yang pertama kamu seru mereka untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang pertama kepada Mu'adz pada saat berdakwah supaya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita di dalam berdakwah itu memprioritaskan masalah tauhid, karena dakwah tauhid itu senantiasa up to date di sepanjang masa. Di zaman yang sangat modern saat ini, yang namanya penyimpangan tauhid banyak, yang namanya kesyirikan itu ada di setiap provinsi, di setiap kabupaten, baik yang nyun sewu dibiayai ataupun yang pakai biaya sendiri, itu banyak.
tetapi tidak disadari, tidak dipahami bahwasanya itu adalah syirik. Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Maka ada salah satu doa Nabi itu, Allahumma gfir liqaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka suatu kaum yang tidak mengetahui. Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya pentingnya dakwah tauhid. Yang pertama disampaikan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza arafu dzalika, kalau mereka sudah mengetahui itu, fa akhbirhum, maka baru kabarkan kepada mereka annallaha farada alaihim khamsa sholawat, bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu. Jadi tauhid dulu baru diajari salat, mengenal Allah dulu, ma'rifatullah dulu baru diajari salat. Maka anak-anak itu pertama diajari Allah dulu, diajari tentang masalah tauhid, siapa yang menciptakan, di mana Allah. Ini yang paling mendasar, yang paling penting. Siapa yang memberi rezeki, siapa yang wajib kita sembah. Bapak ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah materi pokok di dalam bab akidah. Jika ini rusak, maka yang lain juga bisa rusak. Maka pernah saya sampaikan, kadang di masyarakat kita dipelajari apa yang membatalkan wudu, dipelajari apa yang membatalkan sholat, dipelajari apa yang membatalkan puasa, apa yang membatalkan sedekah atau zakat, apa yang membatalkan haji, itu ada. Tapi kita tidak mendengar apa yang membatalkan syahadat, apa yang membatalkan tauhid. Rukun Islam ada berapa? 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Pernah dengar apa yang membatalkan apa? Sholat? Pernah. Apa contohnya? Ya, tadi ada buang angin, apalagi? Nah, pada lancar ya. Yang membatalkan puasa? Ya, makan, minum, lancar ya. Yang membatalkan zakat, diungkit, menyakiti. Yang membatalkan haji, tidak wukuf di Arafah. Sekarang yang membatalkan syahadat, loh kok menang? Jadi apa yang membatalkan syahadat? Ustadz saya jawab ya bisa. Jadi yang membatalkan syahadat syirik. Ada banyak sebenarnya yang membatalkan syahadat. Ada syirik, ada murtad, itu membatalkan syahadat. I'rad, menolak kewajiban, itu membatalkan syahadat. Menolak satu ayat dalam Al-Quran, itu membatalkan syahadat. Menghina Allah, menghina ayat, menghina Rasul, itu membatalkan syahadat. Ini masalah tauhid. Jangan sampai orangnya sudah sholat, nih Rasulullah dihina. Orangnya sudah ngibadah, sudah sholat, tetapi Allah dipermainkan. Orangnya sudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ayat Al-Qur'an dijadikan lelucon. Kenapa? Karena tidak paham tentang masalah akidah. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, atau kemudian i'rad, menolak ayat. Aku nek ro ayat liyane iman, nek ro iki ora. Kenapa? Wah, iki ora cocok karo perkembangan zaman. Maka ini adalah ungkapan kekufuran. Nah, ungkapan kekufuran. Karena semua yang ada di Al-Quran itu adalah hak, tidak boleh mengingkarinya meskipun hanya satu ayat, satu huruf pun tidak boleh. Maka Bapak dan saudara yang berbahagia, itulah pentingnya pembahasan bab masalah akidah atau masalah tauhid, sehingga kita tidak terjatuh ke dalam perkara dosa besar. Apalagi yang membatalkan syahadat, contohnya sihir. Berapa banyak orang Islam sendiri yang mendatangi tukang sihir dan tidak paham bahwasanya yang didatangi adalah tukang sihir, dan melakukan praktek sihir tidak tahu kalau itu adalah sihir.
pada saat bangun rumah ditanam ayam kalkun. Nanam itu harusnya mangga, kelapa, ini nanam ayam kalkun. Nanam ayam cemani, nanam ayam pitik mulus, dan seterusnya. Bapak dan saudara, kenapa? Karena tidak paham tentang masalah tauhid yang paling pokok. Karena kalau tauhidnya rusak, terjatuh dalam kesyirikan, seluruh amalnya batal. Kalau akidahnya rusak, terjatuh ke dalam sufliyah, penistaan atau pelecehan, istihza kepada Allah, ayat dan Rasulnya, maka juga bisa terjatuh dalam kekufuran. Maka penting untuk pertama-tama di dalam berdakwah, sampaikan masalah akidah, sampaikan masalah tauhid. Tidak boleh melakukan syirik, tidak boleh membuat persembahan, tidak boleh bapak dan saudara tunduk kepada langkah-langkah syaitan dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Kalau sudah mereka mau mengesahkan Allah, sudah mau bertauhid, fa akhbirhum annallaha farada alaihim khamsa sholawat. Baru dikabarkan kepada mereka perintah sholat 5 waktu fi yaumihim wa lailatihim, pada siang dan malamnya, maksudnya sehari semalam. Jadi setelah itu baru disampaikan tentang masalah sholat. Fa idza shallu, kalau mereka sudah sholat, fa akhbirhum annallaha aftarada alaihim zakatan. Kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah wajibkan mereka berzakat. Jadi tauhid dulu, sholat, kemudian zakat. Fi amwalihim tu'khad min ghaniyihim. Jadi diambilkan dari orang kaya, faturaddu ala faqirihim, lalu dikembalikan kepada orang fakir. Jadi zakat itu diambil dari orang kaya, dikembalikan kepada orang fakir. Kalau mereka semua sudah kuat dengan itu semua, maka bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, agar mereka menunaikan menjalankan ibadah puasa kemudian haji. Tetapi di hadis ini tidak dibahas, dan pembahasan kita cukupkan sekian. Pada prinsipnya Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan saling menasihati dalam kebaikan supaya berpengaruh. Satu, kita sendiri harus bertakwa, nyontoni. Dua, hendaknya kita lakukan ikhlas, berkesinambungan, tidak mutungan. Yang ketiga, hendaknya kita menyampaikan ilmu qala Allah dan qala Rasul, bukan berdasarkan mimpi, bukan berdasarkan kiro-kiro, bukan berdasarkan koyoni, bukan pula berdasarkan kata mbah guru, kata mbah kiai misalnya, tetapi qala Allah dan qala Rasul. Nah, kalau menyebut mbah kiai, mbah guru boleh enggak? Boleh, kalau sesuai dengan qala Allah dan qala Rasul. Kalau menyebut nama-nama yang lain boleh enggak? Ya silahkan, selama sejalan dengan qala Allah dan qala Rasul. Kemudian yang keempat, hendaknya lemah lembut dan berusaha menahan amarah. Selanjutnya, untuk mendahulukan yang terpenting terlebih dahulu, dan masalah paling penting itu adalah persoalan akidah, persoalan tauhid. Jangan sampai dalam masalah ini persoalan akidah dan tauhid justru kita lupakan karena menganggap sepele. Boleh jadi mungkin kita tidak terjerumus dalam kesyirikan sepele, tapi sebagian masyarakat ada cicak jatuh saja itu tidak bisa tidur loh itu. Arep ono apa? Karena tauhidnya rusak. Lagi ngerepi brambang tangannya kena cres, itu sing dipikirke anakku nong paran kenopo. Padahal mergo wau le ngerepi brambang karo ngelamun. Tetapi yang dipikirkan anakku kenopo. Nggawa gelas kepanasan merucut pecah. Yang dipikirkan bapaknya nang gawean ono apa. Jadi tauhidnya rusak. Kenapa kok cicak jatuh le gojekan kurang kenceng kan begitu? Kenapa wong ngerep brambang kok kena tangan, mergone kurang hati-hati.
Kenapa kok gelasnya tiba? Nyekel ya kurang kenceng. Sesederhana itu tauhid. Semuanya ada hukum kausalitas sebab akibat. Tetapi sesuatu yang ada hubungan kausalitas. Tidak perlu dihubung-hubungkan dengan gugon tuhon, tahayul, atau juga khurafat atau yang lainnya, atau cerita-cerita yang itu bisa merusak tauhid kita termasuk tatoyur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.